Indonesia akhirnya punya kereta cepat setelah proyeknya digarap selama 7 tahun. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini tak hanya jadi yang pertama di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Dari timur Jakarta ke barat Bandung, sekarang bisa ditempuh hanya 30 menit. Kalau ke kota Bandung, tambah lagi 20 menit naik kereta feeder. Buat yang ingin ke Masjid Raya Al-Jabar atau Stadion Gelora Bandung Lautan Api, bisa turun di Stasiun Tegaluar di Kabupaten Bandung, 45 menit dari Stasiun Halim di Jakarta, dan lanjut lagi berkendara beberapa menit. Tapi, perjalanan proyek kereta cepat ini tidak semulus dan secepat namanya, WUS. Keinginan Indonesia punya kereta cepat sebenarnya sudah ada sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan pada 2012, Jepang sudah mulai melakukan studi kelayakan, meski belum diputuskan siapa investor yang bakal menggarap proyeknya. Di 2015, wacana pembangunan proyek kereta cepat baru muncul lagi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Wacana itu muncul setelah Presiden Jokowi menjajal kereta cepat di Cina dan Singapura Malaysia mengumumkan proyek kereta cepat yang menghubungkan negara mereka. Tapi, penolakan terhadap proyek ini meluas. Lelang proyek pun dibuka. Cina masuk sebagai tandingan Jepang yang terlebih dahulu menyatakan minatnya. Jepang menawarkan pinjaman 6,2 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Cina lebih murah, 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi Jepang menawarkan bunga 0,1% dengan tenor 40 tahun, sementara Cina 2% dengan tenor 40 tahun. Akhirnya pemerintah memilih proposal Cina karena salah satunya proposal Cina tidak meminta APBN sebagai jaminan. Tapi dalam perjalanannya biaya yang disepakati naik menjadi 6,07 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ujung-ujungnya, pada awalnya pemerintah berjanji tidak akan ada dana APBN yang terpakai atau menjadi jaminan ketika proyek kereta cepat bermasalah. Kenapa ya biayanya bisa membengkak 1,2 miliar Amerika Serikat dari anggaran awalnya yang 6,07 miliar dolar Amerika Serikat itu? Salah satunya seperti kondisi pembebasan lahan. Karena pada saat proses pembangunan KA Cepat ini, pembebasan lahan dilakukan oleh KCIC. Pada proses pembebasan lahan ini banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan penghitungan. Karena seperti yang kita tahu lah, apalagi kalau lahan di Indonesia ya kan, kemudian kondisi pandemi, di mana pada saat masa pandemi tersebut tentunya pembangunan semuanya terhenti. Selain soal pendanaan, kereta cepat juga sempat dibelit beberapa masalah. Walhi Jawa Barat mencatat 23 kasus yang terkait langsung dengan proyek kereta cepat. Di antaranya masalah perizinan, lingkungan, sosial, hingga kecelakaan kerja. Banjir yang terjadi di beberapa titik di Bekasi, salah satunya di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kata Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum, disebabkan proyek kereta cepat. Di Bandung Barat, daerah Padalarang, warga menduga banjir yang menggenangi permukiman mereka juga disebabkan proyek kereta cepat. Dan kala itu, PT KCIC sudah meminta maaf. Komnas HAM juga pernah mendapatkan pengaduan warga yang mengaku rumahnya rusak akibat pembuatan terowongan yang dilakukan dengan teknik peledakan. Beberapa rumah bahkan tergolong sudah tidak layak huni. Walhi yang juga mendampingi warga dalam hal ini mengatakan sampai sekarang permintaan ganti rugi warga belum ditanggapi. Ironisnya, penggarapan proyek kereta cepat ini tak secepat namanya. Rencana semula, kereta ini beroperasi mulai Desember tahun lalu, tapi mundur hingga Juli tahun ini. Tapi kemudian mundur lagi ke Agustus, dan Agustus yang ditunggu-tunggu molor lagi ke Oktober. Sekarang kereta cepat sudah resmi beroperasi. Siapapun yang ingin pergi ke Bandung punya moda transportasi tambahan lain selain kendaraan pribadi, travel, atau kereta api Argo Parahyangan yang sudah punya penggemarnya masing-masing. Harapannya sih kereta cepat bisa mengalihkan orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi jadi naik transportasi umum. Kira-kira harapannya tercapai nggak ya? Bagi Cina, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jadi bagian dari program Belt and Road Initiative atau BRI, program pembangunan jalur sutra modern. Proyek ini jadi tolok ukur proyek tahap pertama yang dibangun Indonesia dan Cina di bawah program BRI. Oh ya,
Pemerintah Indonesia dan Cina juga punya wacana memperpanjang rute kereta cepat sampai ke Surabaya loh. Katanya pemerintah sedang melakukan kajian soal itu. Jadi gimana menurut kamu? Mendingan diterusin atau sampai Bandung aja? Kalau diterusin sampai Surabaya, kira-kira masalah yang kemarin bakal terulang lagi nggak ya?